Manusia di lingkungan sosial pada hakikatnya senantiasa melakukan perannya masing-masing. Peran tersebut tentu saja sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang dimiliki. Seseorang yang memilih arti peran di lingkungan dapat ikut serta dalam kegiatan sosial. Kegiatan sosial biasanya akan senantiasa melibatkan banyak orang dan bukan untuk kepentingan pribadi. Meski demikianlah, dengan melakukan kegiatan sosial dapat untuk memiliki sikap tolong-menolong dan bermanfaat secara real dengan mengikuti kegiatan sosial. Ketika mengikuti kegiatan sosial, maka kita akan berbagi kebahagiaan dengan orang lain yang mungkin tidak seberuntung kita. Banyak hal yang dapat kita lakukan, salah satunya mengikuti apa yang ada di lingkungan. Serangkaian kegiatan tersebut tentu memiliki manfaat bagi setiap orang yang terlibat dalam berbagai hal yang dilakukan untuk kepentingan umum. Bahkan kita tahu manusia hidup tidak dapat dari orang lain, atau kita tidak dapat berdiri sendiri. Dari sini tentu saja dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ketika kita ingin menggunakan pakaian yang bagus dan pantas, maka membutuhkan orang yang membuat kain, dilanjutkan oleh penjahit, setelah itu baru bisa kita gunakan. Hal tersebut salah satu contoh sederhana manusia tidak dapat hidup sendiri. Bahkan untuk kebutuhan pokok saja membutuhkan orang lain, apalagi untuk kebutuhan lain yang bersifat kompleks. Maka dari itu kita perlu saling tolong-menolong. Kegiatan sosial adalah suatu agenda yang dilakukan bersama dengan anggota masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Kegiatan yang dilakukan berorientasi pada kepentingan bersama. Atas dasar ilah, kegiatan akan senantiasa melibatkan makna partisipasi di masyarakat. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan adanya kegiatan sosial. Seseorang yang memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu di mana yang dilakukan tersebut memiliki banyak manfaat. Kegiatan sosial berasal dari kata dasar sosial. Sosial selalu berkaitan dengan masyarakat. Sosial juga berkaitan dengan kepentingan umum. Sifat yang lebih mementingkan kepentingan umum, suka menolong, dan lain-lain. Kegiatan sosial lebih pada sesuatu yang melibatkan masyarakat dalam berbagai jenis program yang ada di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Kadir, salah satu masyarakat dari Kota Parepare yang saat ini bergelut di dalam dunia usaha, yang lebih tepatnya usaha dalam dunia jamur. Nah, selain itu, alhamdulillah saat ini juga berprofesi sebagai salah satu dosen pengajar di salah satu universitas di Makassar, yakni Universitas Islam Makassar. Alhamdulillah, untuk saat ini juga bergabung dengan teman-teman dalam bentuk yayasan, yakni yayasan tim layanan kehutanan masyarakat, di mana bergerak di dalam dunia pemberdayaan masyarakat. Dalam dunia pemberdayaan masyarakat, kami mendampingi beberapa kelompok tani yang berasal dari beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan pada umumnya, dan pada khususnya di beberapa kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan juga. Terakhir ini, alhamdulillah, kami dengan manajemen Sahabat Jamur sudah membangun usaha di Kota Parepare dalam bentuk komunitas Sahabat Jamur. Sahabat Jamur salah satu usaha yang ada di Kota Parepare yang teman-teman bangun dalam bentuk komunitas, yang harapannya Sahabat Jamur ini dapat memperkenalkan sebuah usaha yang berbasis social entrepreneur, di mana social entrepreneur ini teman-teman membangun nilai-nilai sosial dalam unit-unit usaha dan menghasilkan nilai-nilai ekonomi dari nilai sosial tersebut. Sahabat Jamur memiliki 3 unit usaha. Yang pertama, frozen food. Nah, alhamdulillah untuk saat ini teman-teman telah menghasilkan beberapa produk-produk hasil olahan dari jamur itu sendiri. Contoh seperti bakso jamur, nugget jamur, kerupuk pangsit jamur, burger jamur, empek-empek jamur, itu dikemas dalam bentuk produk frozen food. Nah, selain itu kawan-kawan juga membangun unit usaha yang kedua, itu adalah jamurin. Nah, ini menarik karena di jamurin ini memiliki 3 unit kecil lagi usahanya. Yang pertama, jamurin cafe. Jamurin Cafe yang saat ini teman-teman bisa lihat berada di Jamurin Cafe, di mana Jamurin Cafe menyediakan sajian-sajian makanan-makanan olahan
siap saji, langsung hasil olahan dari jamur itu sendiri. Seperti nasi goreng jamur, mie goreng jamur, batamur, bakso tahu kerupuk pangsit jamur, dan lain-lainnya. Unit kecil keduanya yaitu adalah jamurin outlet. Jamurin outlet ini alhamdulillah untuk saat ini sudah ada mitra kami buka membangun kemitraan dengan para pemuda-pemudi yang ingin bergabung dan membangun usaha dalam dunia social entrepreneur di olahan jamur. Itu alhamdulillah sudah ada di Kota Makassar, satu unit jamurin outlet. Selain itu kami punya unit kecil ketiga yaitu Jamurin Mart. Untuk saat ini Jamurin Mart sementara kami inisiasi, karena Jamurin Mart pada umumnya bukan seperti mart-mart yang ada, tapi Mart ini adalah tempat bertemunya petani dengan buyer. Jadi apa sih yang ada dalam Jamurin Mart? Yang ada adalah produk usaha atau bisnis yang akan dikembangkan oleh petani-petani yang ada potensi-potensi yang ada di desa-desa, di kabupaten-kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Di saat itu kami bantu mengeksposnya dalam bentuk bisnis plan, perencanaan bisnis. Kami bantu membuatkan komponen profil bisnisnya dan sebagainya, yang harapannya akan masuk dalam Jamurin Mart dan akan dipertemukan dengan para buyer yang siap berinvestasi, yang siap memberikan modal untuk menjalankan usaha dan combine dengan para petani-petani kita. Unit yang ketiga, unit yang besar ketiga itu adalah edukasi wisata pendidikan jamur. Alhamdulillah untuk saat ini kita walaupun masa pandemi kita sudah membuka sedikit demi sedikit edukasi wisata tersebut. Alhamdulillah bulan lalu teman-teman dari masyarakat desa di Kabupaten Pangkep datang berkunjung sebanyak 45 orang untuk melihat bagaimana sih cara mengolah jamur, bagaimana sih jamur itu, bagaimana sih hasil-hasil olahan jamur itu. Jadi itulah yang kami berikan 3 unit usaha besar dari Sahabat Jamur. Tapi poin paling penting adalah kami jalankan bisnis ini dengan genre social entrepreneur. Alhamdulillah dukungan tersebut telah datang dari salah satu instansi yaitu PLN Social Labarteng yang saat ini telah merespon niat baik teman-teman di Sahabat Jamur sehingga dia memberikan bantuan dalam bentuk CSR kepada kawan-kawan. Jadi berbicara sosial itu bukan tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab semua, termasuk beberapa instansi, baik instansi pemerintah, instansi swasta, dan beberapa lembaga-lembaga kepemudaan, lembaga-lembaga kemahasiswaan dan sebagainya. Itulah tanggung jawab kita. Social entrepreneur mungkin tidak menjadi bahasa atau hal yang asing bagi kawan-kawan di dunia usaha. Namun poin yang paling sangat penting dalam social entrepreneur itu di mana dalam setiap langkah tindakan, pemikiran, perencanaan kita dalam membangun sebuah usaha, bagaimana kita memikirkan sosial, bagaimana ada nilai-nilai sosial di dalamnya. Contoh kecil, dalam social entrepreneur kita tidak mengenal namanya pekerja, kita tidak mengenal namanya bawahan. Yang kita kenal adalah mitra kerja. Jadi kita setara dalam menjalankan sebuah usaha, karena harapannya kita kawan-kawan dalam dunia social entrepreneur ini bisa menjadi sebuah pembelajaran dalam berjalankan usaha, dalam berwirausaha. Selain itu juga menariknya nilai social entrepreneur ini apabila kita memikirkan keberlanjutan sebuah usaha, sustainable dari sebuah usaha itu. Kalau social entrepreneur insya Allah akan menjamin keberlanjutan usaha itu. Karena kenapa? Karena kita mengejar nilai sosial dulu, sehingga nilai sosial nantinya akan menarik nilai-nilai ekonomi. Contoh kecil di Sahabat Jamur, walaupun tidak seperti teman-teman lain dalam hal membangun usaha, membangun bisnis, tapi kawan-kawan di Sahabat Jamur 3 tahun terakhir ini kita menargetkan bahwa kita akan membentuk nilai-nilai sosial itu. Insya Allah di tahun keempat baru kita akan memikirkan nilai-nilai ekonomi yang dihasilkan dari nilai-nilai sosial yang telah kita bangun bersama-sama. Mungkin seperti itu untuk konsep kawan-kawan di Sahabat Jamur. Jadi ada beberapa memang harapan-harapan dari kawan-kawan dari Sahabat Jamur dengan maraknya dunia usaha UMKM yang ada di Sulawesi Selatan, utamanya di Kota Parepare. Andaikan semua memikirkan nilai-nilai sosial di dalam usaha-usahanya, yakin dan percaya tidak ada namanya pengangguran, yakin dan percaya tidak ada namanya kebodohan dari seseorang. Karena kenapa? Ada wadah, ada ruang untuk belajar para regenerasi kita
saya katakan regenerasi kita, baik pemuda-pemudi yang ada dan sebagainya, dia ada ruang. Karena kebanyakan teman-teman kita, adik-adik kita, sahabat kita menghindari namanya dunia usaha karena persoalannya satu, dia tidak memiliki modal. Bukan berarti tidak memiliki modal tidak dapat menyentuh namanya usaha. Ini yang saya berikan istilahnya memberikan kepada kawan-kawan cerita singkat bahwa Sahabat Jamur dibangun itu bukan melalui modal saya secara pribadi, tapi melalui apa? Melalui model kemitraan. Ada 4 model pembiayaan, permodalan. Yang pertama bisa melalui funding, yang kedua bisa melalui funder, yang ketiga bisa melalui model kemitraan, dan yang keempat melalui perbankan. Jadi apabila kawan-kawan ingin menyentuh dunia usaha dan kendalanya adalah merupakan dana, lebih baik meninggalkan dunia itu, karena bukan dana menjadi sebuah kendala. Apakah itu? Perencanaan dalam sebuah usaha. Makanya nilai sosial yang tertuang dalam perencanaan bisnis, insya Allah keberlanjutan dalam usaha itu akan bisa dipastikan seperti itu. Terima kasih. Adanya kegiatan pembinaan dalam bidang pendidikan. Pendidikan agama dan pendidikan umum. Kadang di kota banyak anak yang tidak sekolah, sehingga mereka tidak mengenal pendidikan. Maka pihak-pihak yang memiliki kepedulian yang tinggi dapat melakukan berbagai jenis pembinaan di bidang pendidikan. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sekitar. Masyarakat biasanya berasal dari ruang lingkup tertentu. Misal kegiatan dilakukan pada lingkup RT, RW, ataupun desa. Banyak kegiatan yang dilakukan di tempat atau yayasan tertentu yang membutuhkan dorongan semangat atau sejenisnya. Terdapat pihak yang bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatan sosial membutuhkan seseorang atau lembaga yang menjalankan sikap bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ketika terdapat orang yang mengurusi kegiatan tersebut, maka diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan tidak terdapat hal-hal yang diselewengkan. Sasaran kegiatan yang jelas. Pihak yang dituju untuk menjadi sasaran kegiatan jelas serta tidak berlebihan. Orang yang menjadi sasaran kegiatan benar-benar ada. Ketika sasaran jelas, maka segala hal yang telah dikumpulkan dapat tersampaikan dengan baik. Memiliki niat untuk saling membantu. Niat saling membantu merupakan modal awal untuk melakukan kegiatan sosial. Kegiatan sosial tidak boleh ditunggangi dengan berbagai kepentingan yang dapat merugikan orang lain. Kerugian yang dimaksud bukan hanya material, tetapi juga arti moral dalam lingkungan masyarakat. Dilakukan di lingkungan masyarakat. Tempat pelaksanaan tidak di tempat yang mewah, melainkan di sekitar tempat tinggal orang-orang. Kegiatan yang dilakukan di lingkungan ini akan lebih mengena dibanding dengan melaksanakan kegiatan dengan mengundang masyarakat di tempat yang mewah dan jauh. Ini bahkan dapat membuat mereka kesusahan. Penyuluhan. Kegiatan sosial yang dapat meningkatkan pengetahuan masing-masing individu. Kegiatan penyuluhan dapat meliputi berbagai jenis sesuai dengan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Apabila masyarakat yang kurang peduli dengan kesehatan dapat melakukan penyuluhan bidang kesehatan, seperti penyuluhan DBD, narkoba, gizi buruk, dan lain-lain. Pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan. Kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan merupakan momen yang luar biasa bagi setiap masyarakat. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menunjukkan sukacita dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Menjenguk tetangga. Kepedulian terhadap orang sekitar merupakan salah satu hal yang penting. Kepedulian tersebut dapat dilakukan dengan hal-hal yang kecil. Menjenguk tetangga apabila ada yang sakit. Ketika menjenguk biasanya membawa sesuatu yang kiranya dapat membantu baik dari segi ekonomi atau dukungan agar termotivasi untuk cepat sembuh. Donor darah. Kegiatan kemanusiaan yang sering dilakukan di berbagai daerah. Kegiatan ini jelas untuk kepentingan banyak orang. Bahkan orang yang ikut serta donor darah tidak memikirkan dampak secara langsung yang akan diperoleh ketika melakukan donor darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariam B, Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kota Parepare. Dan sekarang kita berada di Istana Tahfidz Quran NU Binaan Fatayat NU Parepare.
yang merupakan program unggulan di bidang pendidikan dari Fatayat NU Parepare sendiri. Adapun Istana Tahfizul Quran NU Kiai Haji Abdul Hakim Lukman binaan Fatayat NU Parepare itu dimulai terbentuk pada bulan Maret tahun 2020 dan alhamdulillah sudah melaksanakan wisuda santri di bulan Oktober yang lalu. Istana Tahfizul Quran NU Kiai Haji Abdul Hakim Lukman binaan Fatayat NU Parepare setelah berdiri di bulan Maret 2020 dan alhamdulillah ini kami menempati rumah ini merupakan wakaf manfaat dari salah seorang hamba Allah yang ada di Kota Parepare dan alhamdulillah kita tempati rumah ini. Kemudian pada awalnya rumah ini sebenarnya tidak ada apa-apa, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada pembangunan di lantai pertama di bagian itu berkat bantuan dari masyarakat yang ada di sekitar Parepare. Selanjutnya untuk Istana Tahfizul Quran NU Parepare ini dia bergerak di bidang pendidikan khususnya di TK TPA, tetapi di sini ini plus dia tahfiz. Jadi selain TK TPA dia juga mengajarkan bagaimana anak-anak menghafal Al-Quran dan kita targetkan anak-anak dalam setiap 6 bulan itu sudah ada yang bisa mencapai 1 juz dan 2 juz. Adapun kegiatan dari Istana Tahfizul Quran NU Kiai Haji Abdul Hakim Lukman binaan Fatayat NU Parepare yaitu kegiatan rutin yang kami laksanakan 1 kali 1 minggu, yaitu setiap hari Jumat kita melaksanakan pembacaan Ratibul Atas yang dilaksanakan oleh anak santri dan dipimpin oleh ustazanya. Kemudian ada kegiatan rutin juga yang sudah kita laksanakan kemarin di bulan 10, yaitu setiap 6 bulan. Sama halnya anak-anak menerima buku laporan anak-anak selama proses belajarnya selama 6 bulan. Tetapi anak-anak kami target bahwa setiap 6 bulan harus ada yang bisa menyelesaikan minimal 1 juz atau 2 juz. Dan alhamdulillah wisuda yang kemarin, wisuda pertama itu sudah ada 14 anak yang menyelesaikan 1 juz dan 2 juz. Kami berharap dari 115 santri, kami berharap di wisuda 6 bulan berikutnya angkatan kedua semoga lebih banyak lagi. Dan memang itu acara besar kami di Istana Tahfizul Quran selain daripada mengisi hari-hari besar Islam. Kemudian selanjutnya Istana Tahfizul Quran ini tentunya masih dalam proses pembenahan dan sebenarnya ada beberapa pendaftar yang kami tidak terima karena melihat kondisi ruangan kami tidak layak kalau banyak. Makanya sebenarnya ada di lantai 2 itu yang kayu itu kita perlu pembenahan dulu. Tentunya ini tidak lepas dari bantuan-bantuan dari masyarakat sekitar dan orang tua santri dan khususnya ayahanda yang ada di PCNU Kota Parepare. Harapan saya selaku ketua atau pengelola Istana Tahfizul Quran NU binaan Fatayat NU Parepare adalah yang pertama, semoga kami tetap amanah atas titipan dari orang tua santri yang telah menitipkan anaknya di rumah tahfiz ini. Dan selanjutnya kami sangat berharap bahwa masyarakat Kota Parepare semoga tingkat kesadaran dalam membina anak dan keagamaan itu semakin meningkat supaya anak-anak memiliki fondasi keagamaan supaya tidak besarnya nanti tidak cepat terpengaruh oleh hal-hal yang ekstrim. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kegiatan sosial itu apa saja? Alhamdulillah sudah berjalan semenjak 2019 sampai sekarang ini. Saya bergelut di RBCD atau Rumah Belajar Cinta Damai yang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, apa sih ini RBCD? RBCD ini adalah Rumah Belajar Cinta Damai di mana di sana ada beberapa program, salah satunya literasi dan program anak jalanan, pembelajaran. Nah, anak jalanan ini belajar 2 kali sepekan, di mana hari Sabtu dan Ahad kita jemput di tempatnya di wilayah lapangan di Makassau, KFC di sekitar sana. Kemudian kami bawa ke rumah belajar tersebut. Di sanalah anak-anak memulai sholat asar, kemudian dilanjutkan belajar membaca mulai dari abjad maupun belajar mengaji yang dimulai dari huruf hijaiyah. Karena dari anak-anak yang sekitar 20 orang yang kami ajar itu kebanyakan putus sekolah dan lebih banyak lagi yang tidak pernah menempuh pendidikan formal. Nah, jadi umur 15 tahun mereka sama sekali belum tahu membaca. Jadi betul-betul di sana kami ajari adik-adik, kami sharing dengan mereka dengan membaca, tulis, membaca dan menulis, begitupun dengan Al-Quran. Saya tidak tahu pasti 2017 atau 2018. Intinya saya bergabung pada saat ada perekrutan di tahun 2019. Gitu deh. Kemudian ini kayak relawan, ini termasuk relawan tadi? Ya, ini adalah kegiatan relawan, ya. Kegiatan sosial relawan. Di mana kami antar jemput adik-adik itu untuk bersama-sama belajar. Kemudian untuk kayak mesnya atau tempatnya komunitas ini di mana? Di tempat tersebut. Jadi di sana memang ada gazebo-nya, tempat belajar, dan ada juga perpustakaan dan satu lagi ruangan di bawah. Jadi di sana memang tempat kami kumpul atau tempat pembelajaran adik-adik. Berarti itu anak-anak atau adik-adik tinggal di sana? Tidak. Jadi karena kegiatan mereka di luar dari kurang lebih 3 jam ini belajar di sana, mereka di jalan. Ya, mereka kan anak jalanan, jadi waktunya mereka kebanyakan di sana, di jalan. Nah, selain yang kami ajarkan di sini, selain dari baca tulis Al-Quran, sholat, dan mengaji itu, kami juga sedikit demi sedikit mengajari tentang adab, ya. Jadi tentang adab, bagaimana bersikap dengan orang yang lebih tua dari kita, bagaimana berbicara yang sopan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan di luar sana, karena kita tahu lingkungan mereka di luar sana lebih banyak daripada waktu mereka belajar di sana, pasti akan mengikut dengan teman-temannya. Tapi kita mulai dari hati dan yakin insya Allah akan berubah sedikit demi sedikit adik-adik tersebut. Contoh kegiatan sosial. Adapun beberapa contoh kegiatan sosial yang ada di lingkungan kita dan dilakukan oleh berbagai lembaga, antara lain kerja bakti. Kegiatan dilakukan bersama-sama dan untuk kepentingan bersama. Bahkan hasil dari tindakan yang dilakukan juga memberikan dampak yang besar bagi lingkungan masing-masing. Apabila dilakukan ketika mendekati musim hujan, maka dapat mencegah sarang nyamuk pada genangan air, mengurangi tumpukan sampah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pemberian pelatihan. Pelatihan yang bersifat gratis dan dapat dihadiri oleh siapapun yang memiliki keinginan untuk belajar. Pelatihan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu tergantung pada jenis pelatihan yang dilakukan. Dari penjelasan yang dikemukakan, dapatlah dikatakan bahwa kegiatan sosial bisa terjadi karena situasi dan kondisi yang tidak menentu, seperti adanya perang, wabah penyakit, dan bencana. Akhir-akhir ini, dunia sedang digegerkan dengan wabah penyakit virus corona. Hal ini membuat banyak orang merasa kesulitan baik di bidang ekonomi ataupun kesehatan. Berdasarkan peristiwa tersebut, banyak hal yang berubah, bahkan kebiasaan setiap hari terdapat perubahan yang besar. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga menganggur dan kesulitan memperoleh makanan. Berdasarkan peristiwa tersebut, banyak kegiatan sosial seperti bantuan sembako, bantuan obat-obatan, peralatan kesehatan, dan lain-lain.
Di sisi lain, bentuk kegiatan sosial dilakukan oleh berbagai pihak selain lembaga kemasyarakatan, tetapi juga perusahaan. Lembaga kemasyarakatan memang banyak yang memiliki visi untuk membantu sesama. Perusahaan yang melakukan kegiatan sosial biasanya untuk memenuhi kewajiban sebagai perusahaan memberikan kemakmuran untuk masyarakat sekitar dalam bentuk CSR. Bentuk CSR yang diberikan sangat beragam, tergantung pada masing-masing perusahaan. Kemudian untuk kemarin komunitas WCD bisa dijelaskan atau bisa kita ceritakan bagaimana awalnya terus tentang komunitas tersebut. Oke, jadi WCD ini adalah bukan merupakan komunitas. Hanya kegiatan sosial. Ya, tapi ini adalah kegiatan sosial. WCD adalah World Cleanup Day, di mana hari ini kegiatan itu adalah hari bersih sedunia, di mana sekitar 158 negara yang ada di dunia turut andil di kegiatan ini. Tujuannya adalah menyatukan masyarakat, tidak melihat dari ras, suku, bangsa, bahwa kita harus sama-sama menggayat untuk kebersihan lingkungan, terutamanya sampah, apalagi yang namanya sampah plastik itu sendiri. Nah, jadi sampai sekarang alhamdulillah, kalau kita bukan dari kita sendiri yang mulai, siapa lagi? Nah, jadi sudah sedikit demi sedikit meninggalkan yang namanya sampah plastik, harus membawa kresek kalau belanja, dan terutama supaya tidak membawa banyak tumbler sampah plastik, terutama botol. Itu sebaiknya kita menggunakan tumbler dimanapun dan kapanpun kita berada. Kemudian ini kemarin kegiatannya WCD itu di mana? Jadi untuk di wilayah Parepare sendiri itu di setiap kecamatan ada titiknya. Namun titik untuk relawan dari beberapa komunitas kami titikkan di Pantai Lumpue yang berada di Kecamatan Bacukiki. Ya, kemudian bisa saya ingatkan saja ada berapa komunitas yang bergabung dalam acara kegiatan itu kemarin? Iya, sesuai dengan yang isi di form kurang lebih 52 komunitas yang ada di Parepare yang ikut andil di kegiatan tersebut. Kemudian mungkin bisa kita kasih harapan tak, sama mungkin ajakan untuk lebih banyak berkegiatan sosial. Ya, jadi kita hanyalah manusia, kita tidak tahu sampai mana umur kita, tapi harapannya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, karena yang dilihat adalah yang terakhir. Jadi marilah kita sama-sama menyadarkan diri bahwa seakan-akan hari ini adalah hari terakhir kita di dunia, dan itu akan membuat kita selalu ingin berbuat kebaikan.